Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, Farmasi 3D yang berjumlah 14 orang akan mempresentasikan mengenai materi anti malaria. Malaria adalah salah satu penyakit menular dan akut yang bisa menjadi kronik, disebabkan oleh protozoa obligat intraseluler yang hidup intrasel dari genus Plasmodium yang menyerang eritrosit dan ditandai dengan ditemukannya bentuk aseksual dalam darah, dengan gejala demam, menggigil, anemia, dan pembesaran limfa. Spesies Plasmodium pada manusia ada 4. Yang pertama yaitu Plasmodium falciparum yang menyebabkan malaria tropika. Yang kedua yaitu Plasmodium vivax yang menyebabkan malaria tertiana. Yang ketiga yaitu Plasmodium malariae yang menyebabkan malaria malariae atau quartana. Yang keempat yaitu Plasmodium ovale yang menyebabkan malaria ovale. Nama saya Intan Octavia Putrinda. Di sini saya akan membahas mengenai penularan penyakit malaria. Penularan penyakit malaria hanya dapat dilakukan oleh nyamuk Anopheles betina. Ketika nyamuk Anopheles betina menggigit manusia, maka akan menghisap darah dan plasmodium atau parasit malaria. Karena di dalam darah manusia yang terinfeksi malaria terdapat parasit malaria yang akan bereproduksi dalam tubuh nyamuk Anopheles. Ketika nyamuk Anopheles menggigit tubuh manusia lainnya yang tidak terinfeksi malaria, maka plasmodium tersebut akan masuk ke dalam darah manusia yang tidak terinfeksi dan menyebabkan manusia tersebut menjadi terinfeksi malaria. Selanjutnya yaitu patofisiologi penyakit malaria. Gejala malaria akan timbul saat pecahnya eritrosit yang mengandung parasit. Demam juga mulai timbul bersamaan dengan pecahnya skijon dalam darah dengan antigen. Nah, antigen akan merangsang makrofag, limfosit, dan monosit untuk mengeluarkan sitokin. Salah satunya adalah TNF. TNF kemudian akan dibawa ke hipotalamus yaitu pusat pengatur suhu tubuh manusia. Hipotalamus akan menyebabkan vasodilatasi perifer yang mungkin disebabkan oleh bahan vasoaktif yang diproduksi oleh parasit. Nah, gejala selanjutnya adalah pembesaran limpa. Limpa adalah organ retikulum endotelial. Pembesaran limpa terjadi karena tingginya jumlah eritrosit yang terinfeksi parasit dan sisa eritrosit akibat hemolisis. Selanjutnya dapat menyebabkan anemia. Anemia terjadi karena pecahnya eritrosit dan fagositosis oleh sistem retikuloendotelial. Hebatnya hemolisis tergantung dari jenis plasmodium dan imunitas, atau bisa disebabkan oleh hemolisis autoimun. Bila hemolisis berat, maka akan terjadi hiperglikemia dan hiperbilirubinemia. Kelainan patologi pembuluh darah kapiler pada malaria tropika itu disebabkan oleh sel darah merah yang terinfeksi sehingga menyebabkan sel tersebut menjadi kaku dan lengket, yang menyebabkan perjalanan ke kapiler terganggu sehingga melekat pada endolel kapiler karena penonjolan membran eritrosit. Akibat dari pembuluh kapiler yang terhambat menyebabkan beberapa jaringan mengalami hipoksia. Terjadinya hipoksia jaringan ini menyebabkan perembesan cairan dan menyebabkan malaria selebram, edema, gagal ginjal, dan malabrisi usus. Nah, kemudian ada gejala klinis yang dialami oleh penderita malaria yang terdiri dari 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu ada stadium frigoris atau menggigil. Nah, pada stadium ini dimulai dengan menggigil dan perasaan yang sangat dingin. Kemudian bibir dan jari-jari penderita pun akan sangat pucat dan kebiruan, atau hal ini bisa dikatakan dengan sianotik. Kemudian kulit dan bibirnya pun akan terasa sangat kering. Nah, biasanya pada stadium ini pada penderita anak-anak akan mengalami kejang. Stadium ini pun berlangsung selama 15 menit sampai 1 jam. Yang kedua, ada stadium akme atau puncak demam. Setelah penderita mengalami menggigil atau perasaan yang sangat dingin, penderita akan mengalami yang namanya serangan demam atau demam yang sangat tinggi. Nah, hal ini tuh ditandai dengan muka penderita yang sangat merah,
Kulit penderita sangat kering dan sangat panas ketika dirasakan, bahkan seperti terbakar. Kemudian rasa sakit kepala yang sangat kuat dan sering disertai dengan perasaan mual dan juga muntah-muntah. Biasanya pada stadium ini suhu tubuh penderita akan naik sampai 41 derajat Celcius. Nah, pada stadium ini biasanya berlangsung selama 2-4 jam. Untuk stadium terakhir atau fase yang terakhir yaitu ada stadium sudoris atau berkeringat banyak dan suhu tubuh turun. Nah, pada stadium ini penderita akan mengalami atau mengeluarkan banyak sekali keringat bahkan sampai dapat membasahi tempat tidurnya. Kemudian suhu tubuh pada fase ini akan mengalami penurunan yang sangat cepat, bahkan kadang-kadang turun sampai di bawah normal. Nah, biasanya penderita pada fase ini akan sering mengalami tertidur nyenyak, namun ketika terjaga, tubuhnya akan langsung terasa lemas tanpa gejala lain. Nah, stadium ini biasanya berlangsung selama 2-4 jam. Dan pada stadium ini juga terkadang sering ditunjukkan adanya gangguan fungsi ginjal seperti oliguria dan anuria. Antimalaria. Antimalaria adalah obat yang digunakan untuk mencegah dan mengobati penyakit yang disebabkan oleh parasit tunggal yaitu protozoa yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang menggigit pada malam hari dengan posisi menjungkit. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari slide sebelumnya. Adapun contoh-contoh dari obat antimalaria yang pertama yaitu kloroquine. Kloroquine merupakan obat antimalaria kelompok 4 aminoquinolon bersifat skizontosida darah untuk semua jenis plasmodium pada manusia, sehingga dipakai sebagai obat antimalaria klinis dengan menekan gejala klinis. Adapun contoh yang kedua yaitu quinin. Quinin atau quina merupakan obat antimalaria kelompok alkaloid quincona yang bersifat skizontosida darah untuk semua jenis plasmodium manusia dan gametosit P. vivax dan P. malaria. Obat ini merupakan obat antimalaria alternatif untuk pengobatan radikal malaria falciparum tanpa komplikasi yang resisten terhadap kloroquine dan sulfadoxin primetamin atau multidrug. Contoh yang ketiga yaitu primaquine. Primaquine merupakan obat antimalaria esensial yang dikombinasikan dengan kloroquine dalam pengobatan malaria. Primaquine merupakan obat antimalaria kelompok 8 aminoquinolon yang sangat efektif melawan gametosit seluruh spesies plasmodium. Contoh yang terakhir yaitu ada sulfadoxin primetamin. Sulfadoxin primetamin adalah obat antimalaria kombinasi antara golongan sulfonamid atau sulfon dengan diaminopirimidin yang bersifat skizontosida jaringan, skizontosida darah, dan sporontosida. Dan adapun mekanisme kerja dari obat antimalaria. Yang pertama yaitu ada kloroquine. Nah, mekanisme kerja si kloroquine ini membentuk kompleks dengan veriprotoforforin IX atau FPIX di dalam vakuola. Nah, si kompleks obat FPIX ini sangat bersifat toksin dan tidak dapat bergabung dengan membentuk pigmen. Kemudian, ketika si toksin kompleks obat FPIX ini meracuni vakuola, akan menghambat ambilan atau intake makanan sehingga nantinya akan menyebabkan parasit mati kelaparan. Dan diketahui pula bahwa kompleks kloroquine FPIX ini juga dapat mengganggu permeabilitas membran parasit dan pompa proton membran. Kemudian, karena si kloroquine ini juga bersifat basa lemah, sehingga dengan masuknya kloroquine ke dalam vakuola makanan yang bersifat asam, nantinya akan menaikkan pH organel tersebut. Nah, perubahan pH inilah yang dapat mengganggu aktivitas dari aspartase dan cisteinase protease di dalam vakuola makanan yang menyebabkan metabolisme parasit nantinya akan terganggu.
Selanjutnya, mekanisme kerja obat dari kina atau quinin. Kina atau quinin merupakan suatu basa lemah yang konsentrasinya tinggi di vakuola makanan pada P. falciparum. Obat ini bekerja dengan menghambat hemepolimerase sehingga mengakibatkan penumpukan zat sitotoksik. Mekanisme kerja lain, obat ini berinteraksi dengan DNA parasit dan menghambat DNA polimerase. Selanjutnya, primaquine. Mekanisme kerja obat ini belum jelas, tetapi diduga obat ini bekerja dengan menghasilkan oksigen reaktif atau berkompetisi dengan transport elektron di dalam tubuh parasit, sehingga dapat mengganggu kerja pada malaria. Selanjutnya, sulfadoksin dan primetamin. Sulfadoksin dan primetamin disebut juga kelompok obat antifolat karena obat ini bekerja dengan menghalangi dua jalur pembentukan folat pada tubuh parasit. Sulfadoksin menghalangi penggunaan para aminobenzoik asid dengan menghambat enzim DHPS. Lalu, pada primetamin menghambat enzim DHFR dari plasmodium sehingga menghalangi sintesa timin dan purin, yang mana bahan tersebut merupakan bahan penting untuk mensintesis DNA dan multiplikasi sel. Indikasi obat anti malaria. Salah satunya yang pertama ada kloroquine. Kloroquine ini dapat diresepkan untuk mengatasi malaria akut. Nah, di samping itu ada juga indikasi dari kloroquine pada kondisi tertentu. Salah satunya untuk pencegahan malaria. Nah, pencegahan malaria dan profilaksis yang disebabkan oleh Plasmodium pipax, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale, dan Plasmodium falciparum yang masih sensitif. Yang kedua juga bisa untuk amebiasis akibat yang amuba yang terjadi di luar saluran cerna. Dan juga ada lupus erythematosus systemic, dan yang terakhir bisa untuk arthritis rheumatoid, yaitu radang sendi. Yang kedua adalah obat quinin. Quinin ini atau kina digunakan untuk infeksi ringan pada anti malaria. Nah, untuk infeksi yang berat atau memiliki komplikasi dan malaria cerebral, kina digunakan secara parenteral. Kina diberikan apabila obat sebelumnya sebagai anti malaria itu resisten terhadap Plasmodium malaria falciparum. Contohnya obat resistennya itu adalah kloroquine maupun mefloquine. Nah, itu menjadi pilihan quinin ini. Kemudian biasanya quinin ini diberikan dengan kombinasi obat anti malaria lainnya seperti tetrasiklin, sulfadoksin, dan pirimetamin. Yang selanjutnya ada obat primaquine. Primaquine ini eradikasi Plasmodium pipax atau Plasmodium ovale malaria setelah serangan klinik ditunjukkan dengan pemeriksaan darah atau titer, serologi, dan profilaksis setelah terpapar. Karena primaquine ini tidak aktif secara umum melawan bentuk eritrositiknya aseksual dari plasmodia dan agen seroticidal darah, maka primaquine ini biasanya diberikan bersama kloroquine untuk pengobatan Plasmodium pipax atau Plasmodium ovale malaria. Yang terakhir ada obat sulfadoksin pirimetamin. Ini merupakan kombinasi antara sulfadoksin dengan pirimetamin. Nah, kombinasi ini bisa diindikasikan sebagai serangan akut malaria falciparum yang resisten terhadap kloroquine. Nah, bisa digunakan ini menjadi pilihan. Kemudian indikasi pirimetamin sendiri adalah sebagai antiparasit dan anti malaria pada profilaksis malaria, terapi malaria falciparum tanpa komplikasi, dan tata laksana toksoplasmosis. Dosis pirimetamin dibedakan berdasarkan usia. Nah, lalu di sini ada dosis dari obat anti malaria ini. Yang pertama ada kloroquine. Nah, kloroquine ini tersedia sebagai tablet kloroquine fosfat 250 mg yang mengandung 150 mg basa. Nah, kloroquine ini dihidroklorida injeksi mengandung 40 mg basa tiap mili. Nah, untuk dosisnya, dosis per oral
dosis per oral hari pertama dengan dosis 10 mg per kilogram berat badan. Nah, selanjutnya 6 jam kemudian dengan dosis 5 mg per kilogram. Nah, pada hari kedua dan ketiga dengan dosis 5 mg per kilogram. Nah, untuk dosis intravena, dosis 10 mg per kilogram berat badan selama lebih dari 8 jam. Nah, dilanjutkan 15 mg per kilogram selama lebih dari 24 jam. Nah, pemberian dalam 10 mili NaCl 0,9% dan dextroxa 5%. Nah, untuk selanjutnya ada obat anti malaria quinine. Nah, obat anti malaria quinine ini tersedia dalam bentuk tablet dan kapsul berisi 300 dan 600 mg basa. Nah, juga tersedia dalam bentuk injeksi mengandung 300 mg per mili. Nah, dosis oralnya adalah 10 mg per kilogram berat badan per 8 jam selama 4 hari pertama dan dilanjutkan 15 mg per kilogram berat badan per 8 jam selama 4 hari kedua. Nah, untuk intravenanya 20 mg per kilogram berat badan dalam lebih 4 jam dan dilanjutkan 10 mg per kilogram dalam lebih dari 4 jam. Nah, pemberian dalam NaCl 0,9%, dextrosa 5% diberikan setiap 8 jam sehingga pasien dapat diminum obat selama 5-7 hari. Nah, untuk selanjutnya ada Primaquine. Nah, untuk Primaquine ini tersedia dalam bentuk tablet berisi 15 mg bentuk basa. Nah, diberikan setelah pemberian kloroquine dengan dosis 0,25 mg per kilogram berat badan per hari selama 5 hari untuk infeksi PVVAX dan POVAL serta 0,75 mg per kilogram berat badan dosis tunggal pada infeksi falciparum. Nah, untuk selanjutnya sulfadoxin primetamin. Sulfadoxin primetamin ini tersedia dalam bentuk tablet berisi 25 mg pirimetamin dan 500 mg sulfadoxin setiap tablet. Nah, dosis yang diberikan untuk pengobatan malaria falciparum adalah untuk sulfadoxin 25 mg per kilogram berat badan dan pirimetamin 1,25 per kilogram berat badan dosis tunggal. Nah, angka kesembuhan yang dilaporkan antara 92 sampai 100% dengan derajat resistensi 1 sampai resistensi 2. Nah, ada tambahan untuk obat anti malaria ini ada derivat artemisin. Nah, derivat artemisin ini tersedia dalam bentuk derivatnya yaitu artemeter, artesunat, dan arteter. Nah, artemeter tersedia dalam bentuk injeksi berisi 80 mg dalam 1 mili. Nah, tablet artemeter yang berisi 50 mg tiap tabletnya sekarang sudah tersedia di Indonesia. Artemeter diberikan dengan dosis awal 3,2 mg per kilogram berat badan per harinya. Nah, dilanjutkan 1,6 mg per kilogram per hari sehingga pemberian oral dapat dilaksanakan maksimal 7 hari. Nah, pengobatan secara oral ini diberikan dengan dosis 4 mg per kilogram berat badan pada hari pertama dalam 2 kali pemberian. Nah, dilanjutkan dengan 2 mg per kilogram berat badan per hari selama 5-7 hari. Untuk selanjutnya yaitu mengenai kontraindikasi. Nah, di sini ada 4 obat. Yang pertama yaitu kloroquine. Nah, kloroquine itu kontraindikasinya yang pertama gangguan hati, darah, pencernaan, dan saraf. Kemudian psoriasis. Psoriasis itu kondisi ketika sel-sel kulit menumpuk dan menghasilkan bercak bersisik yang gatal dan kering. Kemudian alkoholisme. Kemudian gangguan lapangan pandang mata dan retina, jangan diberikan bersama dengan AU dan fenilbutazon, dan juga jangan diberikan intramuskular pada anak-anak. Kemudian obat yang kedua yaitu quinon. Kontraindikasinya yaitu hipersensitivitas, kemudian neuritis optik atau tinnitus. Yang ketiga, tanda-tanda hemolisis itu seperti pusing, kulit pucat, tubuh cepat lelah.
Kemudian miastenia gravis, itu cepat lemah dan lelah pada otot-otot di bawah kontrol kesadaran. Kemudian obat yang ketiga yaitu primaquine. Kontraindikasinya yaitu penyakit sistemik berat seperti artritis reumatid dan juga lupus eritomatosus. Kemudian jangan dikombinasi dengan obat yang menyebabkan depresi sumsum tulang belakang dan hemodialisis. Dan yang terakhir itu obat primetamin. Kontraindikasinya yaitu alergi sulfa, kemudian wanita hamil trimester ketiga, terus juga untuk ibu menyusui dan untuk bayi yang kurang dari 2 bulan. Nah, di sini sekarang saya akan menjelaskan mengenai efek samping dari obat anti malaria. Yang pertama, kloroquine. Efek samping yang ditimbulkan dari obat ini diantaranya nyeri kepala, gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, gangguan kardiovaskuler, dan gatal. Yang kedua, quinine. Adapun efek samping yang ditimbulkan dari obat ini diantaranya pada dosis terapi dapat terjadi sinsonisme, tinnitus, asma, mual, nyeri kepala, gangguan pendengaran, hipoglikemia, dan hipotensi. Yang ketiga, primaquine. Dan adapun efek samping yang ditimbulkan dari obat ini yaitu anemia hemolitik akut pada penderita defisiensi G6PD dan hemolisis tergantung besarnya dosis dan beratnya defisiensi. Kemudian yang terakhir ada primetamin. Obat ini memiliki efek samping anemia makrositik atau defisiensi asam folat dan teratogenik pada hewan. Selanjutnya, interaksi obat anti malaria. Yang pertama, obat kloroquine apabila dikonsumsi bersamaan dengan obat antasida dan kaolin, maka dapat mengurangi absorpsi kloroquine. Apabila obat kloroquine dikonsumsi dengan obat digoxin, maka dapat meningkatkan kadar digoxin plasma hingga 4 kali lipat. Apabila obat kloroquine dikonsumsi bersamaan dengan obat ampicillin, maka secara signifikan dapat mengurangi bioavailabilitas ampicillin. Dan apabila obat kloroquine dikonsumsi bersamaan dengan obat mefloquine, maka dapat meningkatkan resiko kejang. Yang kedua, obat quinine dapat menurunkan efektivitas quinine jika digunakan bersamaan dengan obat warfarin. Meningkatkan kadar quinine dalam darah jika digunakan bersamaan simetidin, ritonavir, atau rifampicin. Meningkatkan resiko rhabdomyolysis jika digunakan bersamaan atorvastatin. Meningkatkan efek turunnya kadar gula dalam darah jika digunakan bersamaan bersama dengan obat antidiabetes. Selanjutnya ada interaksi obat anti malaria. Di dalamnya ada primaquine. Tidak dianjurkan untuk menggunakan obat ini dengan salah satu obat-obatan berikut ini. Yang pertama ada aurotioglukose. Yang kedua ada levometadil. Primaquine tidak boleh digunakan pada pasien dengan penyakit sistematik berat dan tidak boleh diberikan bersamaan quinine, mefloquine, atau obat yang dapat menekan sumsum tulang. Kemudian ada sulfadoxin, pirimetamin. Penggabungan bersamaan sulfadoxin dan pirimetamin dengan warfarin meningkatkan efek dari warfarin. Penggunaan bersama sulfadoxin dan pirimetamin meningkatkan kadar halofantrin dan chlorpromazine di dalam tubuh. Penggunaan bersama sulfadoxin dan pirimetamin meningkatkan risiko terjadinya penurunan sel darah mielosupresi. Selanjutnya, farmakokinetik obat anti malaria. Ada kloroquine. Absorpsi kloroquine setelah pemberian oral terjadi lengkap dan cepat dan makanan mempercepat absorpsi ini. Kadar puncak plasma dicapai setelah 1-2 jam. Metabolisme kloroquine dalam tubuh sangat lambat dan metabolitnya diekskresikan lewat urin. Metabolisme kloroquine dihambat oleh amoniaquine, hidroksikloroquine, dan apamaquine. Ada quinine. Kina dan turunannya diserap baik terutama melalui usus halus bagian atas. Kadar puncak dalam plasma 1-3 jam pada dosis tunggal.
70% terikat oleh protein dalam plasma. Sebagian besar di metabolisme dalam hati, sehingga hanya kira-kira 5% yang diekskresi lewat urin dalam bentuk metabolit hidroksi dan sebagian kecil melalui tinja, getah lambung, empedu, dan air liur. Karena terjadi perombakan dan ekskresi lebih cepat, sehingga tidak terjadi akumulasi dalam tubuh. Kina harus diberikan tiap hari untuk terapi supresi atau tiap 4 jam untuk terapi serangan klinis serangan akut agar kadar dalam plasma dapat dipertahankan. Ini saya akan melanjutkan materi dari farmakokinetik obat anti malaria yang mana ada primaquine dan primetamin. Primaquine di sini pemberian secara peroral. Primaquine segera diabsorpsi tetapi metabolismenya berlangsung cepat sehingga hanya sebagian kecil yang diekskresikan dalam bentuk utuh. Kadar puncak dalam plasma dicapai 1-2 jam, kemudian cepat menurun dengan waktu paruh 3-6 jam. Metabolisme oksidatif primaquine ini menghasilkan 3 metabolit turunan karboksil yang tidak berefek anti malaria, tetapi efek hemolitiknya lebih kuat. Kemudian primetamin. Penyerapan primetamin di saluran cerna berlangsung lambat tetapi lengkap. Obat ini ditimbun terutama dalam hati, hepar, ginjal, paru, dan limpa. Kemudian diekskresikan lambat dengan waktu paruh kira-kira 4 hari. Metabolitnya diekskresikan melalui urin. Primetamin diekskresikan cukup banyak lewat ASI sehingga dapat dicapai kadar supresi dalam darah bayi yang sepenuhnya mendapat ASI. Dan kemudian untuk referensinya, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.